المشكل الباري علام الأخباري من كل جباري يحارب الملة. المشكل الباري علام الأخباري من كل جباري يحارب الملة. والدين ما يهزم واللي فجر زمزم والعيش ما يلزم إن كان به ذلة. واليوم الرفل مشرقا أمرا رضيت له الدوام. الكل يهتف لأدم فالدرب صبر والتزام. فالله بارك خطوتي وراني الله نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك. أما بعد، معاشر muslimin hamba Allah sekalian, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayah Islam untuk kita, dan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang kiamat, Nabi ditanya kapan akan terjadi. Jawaban beliau, saya tidak tahu. Dengan ini sepakat seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan tidak ada seorang pun di bumi ini sampai hari kiamat yang dapat memperkirakan kapan terjadinya kiamat. Maka isu tentang ramalan-ramalan kiamat adalah batil. Kiamat akan terjadi tanggal anu, bulan anu, tahun anu. Siapapun orangnya wajib didustakan. Walaupun dia hafiz Al-Quran 30 juzuk, hafiz seluruh hadis Nabi, bahasa Arabnya kalah orang Arab, karamahnya di sana sini sangat banyak. Anggaplah petir keluar dari tangannya, telunjuknya. Dari sini ke Mekah 1 detik dia sampai, umpama jenggotnya dari sini sampai ke Singapura. Haram bagi kita mempercayai kalau dia berani mengatakan tentang kapan terjadinya kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, saat Nabi ditanya di dalam hadis sahih Imam Muslim, hai Muhammad, ini malaikat Jibril yang bertanya, sebutkan kepada saya tentang ciri-ciri dan tanda-tanda kiamat itu sudah sangat dekat. Apa kata Nabi? Nah, kalau ini pertanyaan ente, ini gua banget nih. Saya bisa jawab kepada ente. Kata Nabi, antandal amatu rabataha wa antaral hufata al-urata al-'ala ri'a ash-syah yatatawaluna fil bunyan. Tanda-tanda bahwa kiamat sudah sangat dekat adalah jika engkau menemukan suatu zaman orang yang hidup pada zaman itu dulunya miskin, penggembala ternak, tidak memakai alas kaki, bertelanjang dada karena miskinnya. Yatatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan berkuasa, dan mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu engkau temukan, maka jarak antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Ini hadis sahih Muslim. Di hadis Imam Ahmad, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud? Miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada?"
tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya, berkuasa, dan berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Siapakah yang kau maksud itu, wahai Rasulullah? Jawaban Nabi adalah humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Kaum muslimin, lihat, yuk kita perhatikan Arab. Bandingkan Arab sebelum minyak bumi ditemukan dengan setelah ditemukan. Jazirah Arab sebelum minyak bumi ditemukan sangatlah miskin. Negeri yang tandus, gersang, gurun sahara yang luas, memang tidak dapat diandalkan. Mereka penggembala ternak yang itu pun susah. Tapi setelah minyak bumi ditemukan di sana, Jazirah Arab berkeping-keping menjadi negara sendiri-sendiri kepada 7 negara. Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, dan Yaman. Masing-masing negara Arab ini sekarang sudah menjadi negara petrodolar. Dan lihat apa yang dibuat oleh masing-masing mereka di negeri mereka. Mekah saja contohnya dulu. Bapak Ibu menyaksikan semua pembangunan yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi di sekitar Masjidil Haram. Masya Allah, gedung-gedung mereka mengalahkan tingginya bukit-bukit yang ada. Ya, Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi dikelilingi oleh hotel-hotel bintang 5, tinggi-tinggi, gagah dan mewah-mewah. Lihat Riyadh. Kalau seandainya kita ada rezeki main ke ibu kota Arab Saudi Riyadh, Bapak Ibu akan menyangka sedang tidak ada di Arab. Kota metropolitan ala Eropa. Silakan datang ke Taif. Negeri cadas tandus dengan dikelilingi oleh bukit-bukit batu. Panas. Hari ini Taif sudah disulap menjadi kota yang sangat menakjubkan dengan gedung-gedung tinggi mencakar langit. Silakan lihat ke Jeddah. Siapa dunia yang tidak kenal dengan Jeddah? Sekarang yuk kita lihat ke negeri Jazirah Arab lainnya seperti Kuwait, ibu kota Kuwait. Masya Allah, kaum muslimin membuat kita merasa silau dengan dunia. Silakan lihat Abu Dhabi, ibu kota Qatar. Allahu Akbar. Kota-kota yang elit dengan gedung-gedung yang mahal tinggi mencakar langit. Bahkan Dubai, ibu kota Uni Emirat Arab. Jangan tanyakan tentang gedung-gedungnya yang tinggi-tinggi. Bahkan gedung tertinggi di dunia nomor 1 saat ini adanya di Dubai. Ketinggian gedung itu adalah 828 meter. Disebut dengan Burj Khalifa. Apakah perlombaan membangun gedung-gedung yang tinggi sudah berakhir di Timur Tengah? Lah. Sekarang ini sudah memasuki tahun ke-6. Dibangun gedung tertinggi yang akan mengalahkan Burj Khalifa yang ada di Dubai. Di mana? Di Jeddah. Dekat dengan tepi Laut Merah. Yang punya proyek adalah Pangeran Al-Walid bin Talal, orang terkaya nomor 5 dunia. Gedung yang sedang dibangun ini direncanakan selesai tahun 2018. Ketinggiannya 1,2 km. Namanya Kingdom Tower. Kaum muslimin, dulu mereka bangsa yang miskin, penggembala ternak. Hari ini mereka menjadi kaya raya, sangat berkuasa, dan berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu engkau temukan, kata Nabi, maka jarak antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Ini yang pertama.
Memang kita tidak menyebutkan kapan, bulan berapa, tahun berapanya. Tapi dengan tanda ini cukup menghentakkan dan menghenyakkan segala asa panjang kita bahwa dunia masih lama. Kaum muslimin, tapi Rasul mengatakan tidaklah terjadi kiamat sampai muncul terlebih dahulu 10 tanda besarnya. Kalau 10 tanda besar ini sudah keluar, barulah kiamat terjadi. Jika belum, maka tidak akan pernah ada kiamat. Dan 10 tanda besar kiamat ini kata Rasulullah, harazatun manzumatun fi silk. Yuqta'u silkun yatba'u ba'daha ba'da. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Hadis ini sahih menurut syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. 10 tanda besar kiamat itu kata Rasulullah, dia seperti 10 butir-butir marjan. Seperti 10 butir-butir marjan. Yang di tengahnya ada ruangan kosong yang dapat dimasukkan benang atau tali. 1, 2, 3, 4 sampai 10 ke atas dihubungkan dengan tali. Lalu di bagian bawahnya disimpul sehingga tidak bisa keluar. Yuqta'u silkun, saat simpul itu digunting, dipotong, apa yang terjadi? Meluncurlah butiran yang pertama. Bagaimana dengan butiran kedua? Mengikut tidak dengan cepat. Yatba'u ba'daha ba'da, akan diikuti oleh butiran kedua, ketiga, saling susul menyusul dengan waktu yang sangat cepat dan dekat. Jadi nggak pakai lama, Pak. Kalau yang pertama sudah keluar, maka yang kedua menyusul dengan cepat. Nggak pakai 1000 tahun, 100 tahun, 10 tahun, hitungannya sangat cepat. Yang kedua, yang ketiga lebih cepat lagi daripada yang tadi. Yang keempat, yang kelima dan seterusnya. Nah, 10 tanda besar kiamat ini, kalau Bapak Ibu baca buku-buku yang ditulis oleh para ulama kita tentang hadis-hadis akhir zaman, insya Allah Bapak Ibu akan pusing bacanya. Kenapa? Karena hadisnya tumpang tindih, kesannya nggak teratur. Padahal ada hadis pendamping yang menjadikan tumpang tindih itu akan tersusun dengan rapi. Inilah kerja dan tugas berat saya sejak tahun 2003, menggeluti tentang fitnah dan fenomena akhir zaman. Berikut ini adalah susunan yang lebih pihak atau lebih berpihak kepadanya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, jumhurnya, tentang urutan 10 tanda besar kiamat. Boleh saya menulis? Bismillahirrahmanirrahim. Sepuluh tanda besar kiamat ini, ingat sekali lagi, dia akan keluar setelah simpulnya diputus. Jika dia keluar, maka yang kedua pasti menyusul langsung. Yang ketiga lebih cepat lagi jalannya. Yang keempat jauh lebih cepat. Begitulah susunnya. Tanda besar kiamat yang pertama, bumi diselimuti oleh kabut tebal yang teramat sangat panas, bercampur dengan asap, dan lamanya selama 40 hari 40 malam. Kabut tebal yang sangat panas dengan asap yang sangat tebal ini disebut oleh Allah dan Rasulnya dengan sebutan dukhan. Saking hebatnya kejadian ini, sampai-sampai Allah menyebutkan salah satu nama surat dari surat-surat dalam Al-Quran dengan sebutan kejadian ini, Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan. Fenomena yang menakutkan kaum muslimin. Bumi ini gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Tidak ada satu pun cahaya matahari yang tembus.
Gelap beritanya. Saya tidak sanggup memikirkan dan membayangkan. Saking gelapnya kata Nabi. Salah seorang di antara kamu mencoba melihat telapak tangannya, padahal dia sudah mendekatkan telapak tangannya seperti ini. Lam yakad yaraha. Dia tidak mampu melihat apapun dari telapak tangannya, saking gelapnya. Orang susah membedakan kapan siang dan kapan malam. Dan itu terjadi selama 40 hari 40 malam. Satu bumi gelap. Dan ini panas kaum muslimin. Saking panasnya kata Rasulullah, seluruh orang kafir dan orang beriman yang imannya sesat menyimpang, serta orang Islam ahli dosa dan maksiat tipis amal solehnya, senasib seluruhnya. Dari lubang hidung mereka keluar asap, dari mulut mereka keluar asap, dari lubang bubur mereka keluar asap, bahkan dari telinga mereka keluar asap, dari sela-sela mata mereka keluar asap. Mereka tersiksa bagaikan dalam neraka. Kebanyakan mereka dalam kejadian Bukhari ini sakarat dan meninggal dunia. Tapi orang yang beriman, yang amal solehnya sebelum ini terjadi, amal solehnya banyak. Sekali lagi, orang yang beriman, imannya bagus, imannya lurus, imannya benar, sementara amal solehnya sebelum ini terjadi banyak. Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 158, dia pasti selamat. Melewati dukhan 40 hari 40 malam ini, apabila telah keluar dari dukhan, langit kembali terang, dukhan telah tersikap, maka orang beriman hanya seperti terserang flu dan demam saja. Sementara orang kafir kata Rasulullah melepuh seluruh kulit mereka. Kalau ada yang hidup, yang sisa hidup itu sudah seperti zombie berjalan. Menakutkan 40 hari 40 malam. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu, yang beriman dan amal solehnya sebelum kejadian ini banyak, hanya seperti orang yang terserang flu dan demam. Sementara orang yang beriman, amalnya tipis, dosanya banyak, dia sama menderitanya dengan orang kafir. Berarti yang menyebabkan orang itu selamat hanyalah iman dan amal soleh. Ini yang pertama. Terjadilah setelah itu pada saat kiamat yang kedua, dan ini yang paling ditakutkan oleh seluruh nabi dan rasul. Ini yang paling dikhawatirkan oleh seluruh nabi dan rasul. Ma baina khalqi Adam ila yaumil qiyamah fitnatun akbar minad dajjal. Ini tanda besar kiamat yang kedua. Tidak ada fitnah yang paling hebat, paling berat dan paling dahsyat di bumi ini sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat kelak, melebihi dahsyatnya fitnah Dajjal. Al-Masih Dajjal kata Rasulullah SAW, tidak ada satu kota pun di muka bumi selain Mekah dan Madinah melainkan Dajjal masuk ke dalam kota itu. Dan dimanapun kotanya dia datangi, seluruh penduduknya akan menyambutnya dan langsung sujud menyembah Dajjal, mengangkat dan menangkap Dajjal sebagai Tuhan. Bahkan manusia-manusia yang bersembunyi di kampung, yang tinggal di lembah-lembah, yang ada di dalam gua, seluruhnya akan keluar menuju ke tengah kota untuk bertemu dengan Dajjal. Orang yang paling kuat imannya pun di akhir zaman kata Rasulullah, ketika dia yakin bahwa imannya tidak akan berubah saat berjumpa dengan Dajjal, lalu dia tetap berjumpa dengan Dajjal. Di mana saat dia berjumpa dengan Dajjal, saat itu imannya langsung semua hilang dan dia sujud kepada Dajjal dan dia kafir sampai dia mati. Maka Nabi harapkan kita jangan sampai pernah berjumpa dengan Dajjal. Jangan pernah sampai berjumpa dengan Dajjal. Tidak ada orang yang akan selamat jika berjumpa dengan Dajjal, mereka akan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Magic dan sihir milik Dajjal mampu membungkus bumi ini. Sedangkan dukun dan ahli sihir yang paling hebat di dunia akan langsung menyembah Dajjal dan mengeluh-elukan Dajjal. Sungguh ini fitnah terberat. Hanya 2 kota saja di bumi ini yang sihirnya, magicnya tidak akan mampu menembus 2 kota itu. Sebagaimana fisiknya pun tak akan mampu masuk ke dalam Mekah dan Madinah. Selebihnya habis oleh Dajjal. Kaum muslimin,
Nabi menyarankan kepada kita 6 langkah agar selamat daripada Dajjal. Apabila kita menjaganya, insya Allah kita pasti selamat. Salah satunya Nabi perintahkan, jika kamu mendengar Dajjal keluar, segeralah balik ke Mekah atau ke Madinah. Ini salah satunya. Nabi perintahkan kita agar menghafal surah Al-Kahfi 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir, dan baca itu ketika Dajjal keluar. Kalau kamu berpapasan dengan Dajjal, kata Rasulullah, jangan sampai kamu melihat kepada wajahnya dan dia melihat kepada kamu, tapi tundukkanlah wajah kamu. Kemudian pejamkanlah kamu, bacalah surah Al-Kahfi 10 ayat pertama. Jangan pernah putus, selesai tambah, sampai kamu tidak mendengar siapa lagi di sekitar kamu bahwa Dajjal yang para pengikutnya sudah berlalu. Baik dan seterusnya. Dajjal keluar. Berapa lama jarak para sahabat kepada Dajjal? Tidak lama muslimin. Paling lama hanya 3 tahun di Palembang. Dan inilah masa-masa tersulit di mana bumi mengalami paceklik dahsyat, kelaparan global. Ya, tidak ada yang mampu bertahan hidup melainkan dia ingin mengakhiri hidupnya dengan cara-cara bunuh diri. Saat ini kata Rasulullah, saking laparnya ada orang yang tega makan bangkai orang lain. Saking laparnya dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Rasul berkata, seorang tetangga mendatangi tetangganya membawa senjata dan memaksa tetangganya agar mau menyerahkan sepotong roti di tangannya dan membunuhnya. Hanya demi sepotong roti di tangannya, dia bunuh tetangganya karena lapar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami makan jika zaman itu kami temui? Kata Nabi, makan minum kalian pada saat itu adalah zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir makan minum kamu. Nah, kaum muslimin, saya tidak mungkin menyampaikan tentang Dajjal malam ini secara panjang lebar. Singkatnya, Dajjal ternyata umurnya tidak lama. Setelah dia keluar, dia hanya diberi masa oleh Allah 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Kemudian Dajjal pun tewas. Padahal tidak ada satu bumi ini orang yang sanggup mengalahkannya. Lalu siapa yang membunuhnya? Yang membunuhnya adalah Nabiullah Isa alaihi salam. Dan inilah tanda besar kiamat. Yang ketiga, Isa Allah turunkan dari langit. Turunnya di Damaskus, di masjid yang ada menara putihnya kata Rasulullah, disebut dengan Manaratul Baydha. Hadis ini sahih dan dia turun, Isa alaihissalam turun di waktu subuh. Ketika itu teknologi sudah tidak ada. Ingat, saat dukhan terjadi, Dajjal muncul, Isa turun, seluruhnya sudah tidak ada lagi teknologi kaum muslimin. Kenapa? Saya akan jelaskan nanti. Isa turun, Dajjal dibunuh. Setelah Dajjal dibunuh, seluruh bala tentara dan pengikutnya dari bangsa Yahudi seluruhnya akan dihabisi oleh Nabi Isa, Al-Mahdi dan orang-orang yang beriman. Al-Mahdi itu munculnya sebagai dua. Al-Mahdi itu munculnya di sini. Dia yang akan memimpin umat Islam, mempersatukan umat Islam, dan bisa ketika turun bergabung dengan Al-Mahdi. Tapi Al-Mahdi bukanlah tanda besar kiamat. Al-Mahdi tidak masuk dalam tanda besar kiamat. Yang masuk dalam tanda besar kiamat bukan Dajjal, Isa. Oke? Setelah Dajjal itu, orang-orang Yahudi dan bala tentara Yahudi dihabisi seluruhnya, kecuali di mana orang Yahudi bersembunyi. Kata Rasulullah, benda tempat dia bersembunyi itu akan bicara. Ayo sini, sinilah. Ada Yahudi di belakang saya sini. Angkat dia, bunuh. Maka seluruh orang Yahudi habis. Dan Yahudi bersembunyi di balik-balik pohon qarqad. Fa'in illa qarqad, kecuali pohon qarqad. Fa'innaha syajarul Yahud. Sesungguhnya qarqad itu adalah pohonnya Yahudi. Dan qarqad diam saja ketika Yahudi sembunyi di baliknya. Masya Allah, kaum muslimin. 12 tahun yang lalu Yahudi telah menanam pohon qarqad di Israel, 2 juta batang pohon. Setiap berganti Perdana Menteri yang baru, maka ditambah sekian ratus ribu pokok pohon yang baru.
Hari ini pohon-pohon tersebut sudah ketinggian 12, 14 sampai 16 meter. Persiapan menyongsong perang akhir zaman, di mana menurut kitab Taurat bahwa sesungguhnya pohon Gharqad adalah pohon kemenangan Yahudi. Bahkan salah satu lambang Yahudi adalah pohon Gharqad yang kayak garpu biru, itu lambang Yahudi. Kaum muslimin, Nabi Isa selesai membunuh Dajjal, maka terjadilah pada saat kiamat yang keempat. Bangsa paling kejam dan paling jahat di bumi, hobi perang dan tak terkalahkan, akhirnya lepas dan bebas dari kurungannya. Allah menceritakan tentang kejahatan mereka dan dahsyatnya kekuatan perang mereka. Mereka perang dengan senjata manual dan muncul dalam keadaan membawa senjata manual. Gurun Sahara yang luas akan langsung ditimbuni oleh mereka yang sangat banyak. Kata Nabi, dalam 1000 manusia, 999-nya adalah mereka satu yang cuma kalian. Bangsa ini Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi dengan sebutan nama Ya'juj dan Ma'juj. La haula wala quwwata illa billah. Ini bangsa pembunuh yang betul-betul tidak punya hati dan perasaan. Ya'juj dan Ma'juj. Allah berfirman kepada Isa, "Hai Isa, hari ini," maksudnya hari yang Imam ini keluar, "tidak ada satupun manusia di bumi yang sanggup mengalahkan mereka. Bawalah lagi bersamamu hamba-hamba yang beriman ke atas gunung Tursina." Ketika Isa berhasil membawa bersama Al-Nabi dan orang beriman naik ke atas gunung Tursina, dari atas gunung mereka melihat pemandangan sejauh mata memandang. Kemana saja di gunung Sahara itu sejauh mata memandang, Ya'juj Ma'juj seluruhnya. Mereka membantai, membunuh, menghabisi siapapun yang muncul. Kaum muslimin yang kami muliakan, Ya'juj dan Ma'juj singkatnya pada Allah yang menghabisi berkat doa Nabi Isa alaihissalam. Setelah Ya'juj Ma'juj habis, maka dunia mengalami masa yang paling indah sejak bumi terbentang, masa-masa aman. Tidak ada peperangan sama sekali. Padahal sebelumnya penuh dengan peperangan, pembantaian, pembunuhan, dan segala macam hal yang mengerikan terjadi sebelumnya. Sekarang dunia memasuki masa-masa yang sangat aman. Masa-masa yang sangat aman ini ditandai dengan tegaknya kembali khilafah Islamiyah yang terakhir. Dan khilafah ini dipimpin oleh keturunan kandung Nabi Muhammad. Nasab keturunannya sampai kepada Hasan bin Ali. InsyaAllah kita lanjutkan selepas sholat Isya. Kita sempurnakan pembahasan ini dan ruangan tanya jawab kita buka pada sesi terakhir. Mari kita fokus untuk melaksanakan ibadah sholat Isya. Sudah masuk ya? Baik. Kita tutup dulu, kita break sebentar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.